You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. Hai Sobat 19 Detik. Kali ini kita bakalan bahas salah satu film terbaik dari Korea Selatan yang berjudul Black Money. Film ini menceritakan tentang seorang jaksa bernama Yang Min Hyuk yang diperankan oleh Cho Jin Won. Yang Min Hyuk adalah seorang jaksa yang begitu keras kepala. Namun, di akhir film, dia berada dalam situasi yang sangat pelik. Penasaran kan? Pengen tahu alur cerita film keren ini? Langsung saja, ini dia alur cerita film Black Money. Namun, jangan lupa siapin cemilannya dulu ya guys. Nah, alur cerita film keren ini guys berawal dari seorang karyawan dari sebuah bank fiktif dan seorang karyawan dari layanan pengawas keuangan yang bernama Park So Young. Sebelumnya mereka berdua ini sangat cemas karena kasus korupsi di mana mereka berdua berperan di dalamnya ini kembali tercium sama jaksa. Pegawai bank tersebut akhirnya terbunuh ketika sebuah truk sampah dengan sengaja menabrakkan mobilnya. Park So Young yang selamat dari kecelakaan kemudian memiliki rasa trauma. Dia pun menabrak beberapa mobil di jalan tol dan kemudian berurusan dengan kepolisian. Park So Young kemudian dibawa ke kantor kejaksaan dan di sini dia bertemu dengan Yang Min Hyuk. Nah, Yang Min Hyuk ini bekerja sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Seoul. Dia menyetujui kasus yang menyangkut Park So Young. Beberapa hari kemudian Park So Young ditemukan tewas. Berkaitan dengan kematiannya, Park So Young mengirim pesan kepada adik perempuannya. Dia menyatakan diri telah dilecehkan secara seksual oleh jaksa Yang Min Hyuk. Kematiannya lalu disebut bunuh diri. Melalui investigasi lanjutan, Yang Min Hyuk yang merasa tidak pernah melecehkan berupaya membersihkan namanya. Yang Min Hyuk kemudian memulai penyelidikan di mana Park So Young ditemukan meninggal. Lalu adik perempuan Park So Young ini datang dengan rekan Yang Min Hyuk. Dia mengatakan bahwa Park So Young mendapat panggilan dari Kejaksaan Agung beberapa hari sebelum dia meninggal. Mendengar informasi tersebut, lalu Yang Min Hyuk pergi ke markas investigasi kantor pusat Kejaksaan Tinggi. Di sana dia mengetahui informasi keterlibatan Park So Young dalam kasus penjualan Bank Daehan. Selain misteri kematian Park So Young, ia juga harus menghadapi skandal keuangan terbesar yang pernah ada. Hal itu dikarenakan Park So Young ternyata merupakan saksi penting dalam penjualan Bank Daehan yang akan dijual pada perusahaan asing bernama Starphone. Namun, meninggalnya Park So Young membuat investigasi tentang Bank Daehan dihentikan. Karena tuduhan pelecehan seksual terhadap Park So Young, Yang Min Hyuk akhirnya ditangguhkan selama 1 bulan. Selama waktu penangguhannya, dia berusaha mengumpulkan informasi sebagai pembelaan. Nah, di sini cerita penyelidikan Yang Min Hyuk dimulai nih guys. Jaksa Agung meminta investigasi penjualan Bank Daehan dilanjutkan kembali karena mencium dugaan kasus korupsi pada penjualan Bank Daehan. Yang Min Hyuk kemudian bekerja sama dengan Kim Nari. Nah, Kim Nari ini adalah seorang penasihat hukum Bank Daehan. Mereka berdua bersepakat untuk menyelesaikan kasus yang sangat rumit tersebut. Nah, Kim Nari ini juga merupakan putri kandung seorang profesor kenamaan di Korea yang sering menjadi tempat konsultasi para pejabat keuangan. Di dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat hadir. Di sana termasuk mantan Perdana Menteri Lee Kuan-yew. Dia ini adalah aktor utama yang terlibat dalam penjualan Bank Daehan. Setelah menghadiri pertemuan tersebut, Yang Min Hyuk kemudian mengajak Kim Nari untuk makan di kedai milik orang tuanya. Alur ceritanya semakin jelas guys. Akhirnya Yang Min Hyuk berhasil meyakinkan Kim Nari bahwa ada skandal keuangan di penjualan Bank Daehan. Kim Nari kemudian meminta Yang Min Hyuk untuk menyelidiki kasus penyimpangan yang terjadi melalui mata jaksanya. Kim yang mulai menyadari ada permainan uang dalam penjualan Bank Daehan selanjutnya bertemu dengan Lee Kuan-yew dan meminta kejujuran tentang skandal keuangan yang dimanipulasi.
Yang Min Hyuk kemudian melanjutkan penyelidikan keterlibatan pihak dalam penjualan Bang Daehan dengan cara mencari daftar orang yang terlibat. Di sisi lain, Kim mencurigai keterlibatan Lee Kwang-ju dalam kasus pemalsuan dokumen Bang Daehan dan upaya di bawah Undang-Undang Kejahatan Ekonomi Khusus. Kim kemudian bertemu dengan Lee Kwang-ju dan berniat untuk mengundurkan diri sebagai penasehat hukum. Namun, Lee Kwang-ju menolaknya dan malah memberi jabatan sebagai komisaris Bang Daehan. Di sisi lain, Yang Min Hyuk bersama timnya dalam perjalanan untuk menangkap Lee Kwang-ju. Lee Kwang-ju akhirnya ditangkap. Dengan ditangkapnya Lee Kwang-ju, maka Kim Nari yang telah menjadi komisaris harus memutuskan penjualan Bang Daehan. Ceritanya mulai seru kan guys? Di hari musyawarah penjualan Bang Daehan, di sini pengkhianatan Kim dimulai. Awalnya, Kim bersedia total membantu kinerja Yang. Keduanya dalam misi yang sama dalam bersikap, ingin membongkar habis-habisan skandal keuangan di Bang Daehan. Skandal permainan uang dalam penjualan Bang Daehan memang telah membuat gonjang-ganjing dunia perbankan di Korea Selatan kala itu. Kim yang semula bersikeras tidak akan menjual Bang Daehan, kemudian menerima pesan dari ayahnya yang mengatakan bahwa uang keluarganya telah diinvestasikan kepada Bang Daehan. Mengetahui hal itu, kemudian sikap Kim berubah 180 derajat. Begitu tahu telah terjadi persekongkolan dalam pembelian saham Bang Daehan yang melibatkan nama ayahnya, maka Kim berbalik arah. Kim bergeming dari sikapnya menjaga integritas diri. Namun, integritasnya kalah telak saat ayahnya mengatakan uang keluarganya telah ikut diinvestasikan dalam skema pembelian Bang Daehan. Lalu, Bang Daehan pun diputuskan untuk dijual. Bagi Yang Min Hyuk, tidak ada pilihan lain saat upaya mendekati keberhasilan dengan segudang bukti forensik. Namun, terhalang oleh pengkhianatan Kim yang memiliki kewenangan. Yang Min Hyuk kemudian membuka bukti forensik dan diekspos ke depan pendemo yang sedang menolak penjualan Bang Daehan. Adegan terakhir film ini begitu emosional. Seseorang yang memperjuangkan kebenaran harus kalah dengan pengkhianatan. Gimana guys? Keren kan filmnya? Demikian tadi alur cerita dari film Black Money. Nantikan ulasan tentang film menarik lainnya dari 19 detik ya. Untuk kalian yang suka dengan film ini, jangan lupa like, comment, subscribe di bawah ini ya guys. See you next time.